Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah 3 hari setelah dimakamkan jenazah Umar radhiyallahu taala anhu. Itu dimulai pada bulan Al-Muharram tahun 24 Hijriah. Tadi Umar terbunuh di akhir tahun, yaitu di tanggal 27 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Karena ini akhir tahun, maka pelantikan Utsman diletakkan di awal tahun di bulan Al-Muharram tahun 24 Hijriah. Di masa pemerintahan Utsman, banyak juga terjadi futuhat, penaklukan-penaklukan negeri. Di antara negeri yang dikuasai adalah Armenia, Al-Kaukas, Khurasan, Karman, Sajastan, Afrika, Kubrus, dan berbagai tempat-tempat yang lainnya. Kemudian di masa Utsman radhiyallahu taala anhu, kembali diteruskan penulisan mushaf Al-Qur'an yang sempat dirintis di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian disepakati penulisan Al-Qur'an dengan mushaf Utsmani. Kemudian Utsman radhiyallahu taala meminta agar semua mushaf selain itu dikumpulkan kemudian dibakar. Sehingga kaum muslimin bersama dalam satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani seperti yang ada pada zaman kita sekarang. Dan ini menjadi dalil bahwa kalau ada Al-Quran yang mungkin sudah rusak, sudah tidak digunakan, sudah usang, maka caranya adalah dengan dibakar, sebagaimana kebijakan Utsman ketika beliau ingin menyatukan kaum muslimin dengan mushaf Utsmaninya. Utsman radhiyallahu taala anhu adalah khalifah yang pertama kali melakukan penambahan Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Beliau mendahulukan khutbah Id sebelum salat. Beliau mengangkat polisi-polisi. Beliau juga menjadikan ada 2 adzan Jumat, ya. Dan banyak beberapa kebijakan Utsman radhiyallahu taala sebagai khalifah. Kemudian beliau banyak mengangkat dari kalangan kerabatnya menjadi yang menempati posisi strategis dalam pemerintahan, dan ini menjadikan beberapa orang merasa tidak nyaman, ya, karena beliau meletakkan keluarganya di kalangan Bani Umayyah. Maka sampai akhirnya, ya, orang-orang yang merasa tidak puas, ya, mereka berkumpul mengepung rumah Utsman radhiyallahu taala anhu sebanyak sekitar 2000 orang, mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Kemudian pada puncaknya mereka melompati pagar rumah Utsman dan akhirnya membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu ketika sedang membaca Al-Qur'an. Dan Utsman terbunuh di rumahnya pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Jadi beliau wafat di Madinah di bulan Haji, bulan Dzulhijjah, di usia 86 tahun di tahun 35 Hijriah. Dan ketika itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala bersama beberapa istri Nabi SAW sedang melakukan haji di Makkah. Mereka tidak tahu kalau ternyata di Madinah ada terjadi pemberontakan dengan terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu taala. Dan Khalifah Utsman ini adalah Khulafaur Rasyidin dengan masa pemerintahan yang terpanjang. Beliau memimpin selama 11 tahun lebih beberapa hari.